Halo, selamat pagi semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Masih ingat nggak kalau saya bilang LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Jawabnya solid dan maju. Bareng-bareng yang kompak ya, yang semangat, oke? LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selamat pagi ya rekan-rekan. Kembali lagi dengan saya Ananda Rahmatina, Internship HR NGA di LPPM Widya Pratama. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai First Impression Matters, mengenai etika profesional dalam proses rekrutmen. Jadi buat rekan-rekan yang nanti bakal lihat video ini, mungkin penting ya untuk etika-etika dalam proses rekrutmen. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke slide berikutnya. Yang pertama itu ada mengapa etika melamar kerja itu penting. Nah, rekan-rekan bisa dilihat ya, di layar itu etika dalam proses rekrutmen mencerminkan profesionalisme calon karyawan bahkan sebelum bergabung dengan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu menciptakan kesan pertama yang baik, menunjukkan sikap menghargai perusahaan, meningkatkan kepercayaan rekruter, menjadi nilai tambah selama proses seleksi. Jadi perlu rekan-rekan ketahui ya, etika dalam melamar kerja itu salah satu bentuk sikap pertama kita ya yang bakal dilihat oleh sebuah perusahaan itu. Jadi dari kesan pertama yang baik pun rekruter tuh pasti ini tuh calon pelamar yang sopan gitu ya, punya tata krama gitu kan. Nah, selanjutnya etika membalas undangan tes dan interview. Jadi setelah itu adalah langkah pertama ya rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan akan interview pasti ada undangan gitu ya, chat dari HRD recruitment gitu ya. Nah, respon yang baik itu menunjukkan kesiapan dan komitmen pelamar. Nah, ada yaitu membalas pesan dengan sopan dan jelas, memberikan konfirmasi kehadiran, menyampaikan kendala apabila berhalangan hadir, menggunakan bahasa yang profesional. Jadi nih ketika misal rekan-rekan ada undangan buat tes ya, misal tes psikotes atau ada undangan buat interview itu, balasnya tuh yang sopan, jangan baik atau ya gitu doang kan kayak kurang profesional gitu ya. Kita sebagai recruiter pun juga mempertimbangkan ini tuh hanya dari tahapan yang pertama, yang paling sederhana banget, cuma balas pesan aja udah kelihatan gak profesional gitu kan. Gimana nanti kalau udah bekerja? Kalau di chat atasan balasnya cuma oke gitu kan, nggak sopan gitu ya. Misal nanti kamu kerjaan job desk ini ya, jamnya oke pak gitu kan, kurang sopan, kurang profesional gitu kan. Jadi dari pertama saja waktu pas diundang interview tuh diusahakan kalau membalas tuh yang dengan bahasa profesional. Jadi jangan dihindari tuh mengabaikan pesan recruiter dan membalas pesan secara singkat dan tanpa kejelasan. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah mungkin tadi ada cara chat, membalas chat untuk interview, ada juga ini etika saat interview offline. Nah, interview tuh bukan hanya menilai kemampuan tetapi juga sikap profesional. Apalagi secara offline ya rekan-rekan. Offline itu bertatap muka, bertemu secara langsung dengan user yang HRD atau user gitu ya, yang menilai secara langsung begitu kan. Nah, yang pertama tuh etikanya ya hadir 10-15 menit lebih awal. Jadi jangan membuat recruiter yang menunggu kita gitu ya. Kita tuh ya kan kita yang butuh kerja gitu loh. Jadi kita yang penuh dengan kesiapan. Kita datang tepat waktu, kalau lebih baik juga datang lebih awal begitu kan. Berpakaian rapi dan sopan, ya selayaknya orang cari kerja gitu ya. Pakaiannya yang rapi, yang sopan, pakai sepatu begitu kan. Menjaga kontak mata dan bahasa tubuh. Nah, jadi ketika interview tuh jangan malah banyak gerak gitu ya. Matanya yang menatap sama yang diajak lawan bicaranya gitu kan. Jangan lawan bicaranya di situ, natapnya yang lain-lain gitu kan, nggak sopan begitu kan. Tidak menghargai begitu. Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Nah, ini yang paling penting itu kalau waktu interview tuh pasti gugup tuh pasti gugup. Cuma ya udah, masih hadapi aja gitu loh.
Jangan menunduk, jangan gimana kalau ditanya, oh pengalamanmu apa? Oh saya pernah nih Pak jadi HRD di perusahaan A, B, C selama ini. Jawab aja dengan tegas gitu loh. Jadi jangan malu-malu, tetap percaya diri begitu kan. Soalnya kalau jawab percaya diri pasti recruiter tuh pasti menilai ini orangnya ya tegas gitu loh, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman yang dulu tuh pernah dikerjakan, berarti itu pasti dikerjakan, bukan bohong gitu ya. Yang penting percaya diri aja dulu gitu kan. Yang dihindari itu terlambat tanpa pemberitahuan. Nah bayangin di undang interview tuh jam 8, datangnya jam 9. Itu datang ya, usernya udah nggak mau interview gitu kan. Yang ini apalagi paling parah, bermain ponsel saat interview gitu kan. Jadi yang rekrutmen tuh tanya, kalian malah bentar ya balas chat dulu, kan nggak sopan banget kan. Nah selanjutnya juga memotong pembicaraan interviewer. Jadi ya lebih baik HRD kalau misalnya lagi tanya atau user tuh didengarin dulu sampai selesai baru menjawab begitu kan. Nah ada juga etika saat interview online. Nah karena jarak begitu ya. Karena jarak kan pasti interviewnya secara online gitu kan, lewat Zoom atau Google Meet. Seperti itu ada meskipun dilakukan secara virtual. Profesionalisme itu tetap menjadi penilaian utama. Nah, yang perlu diperhatikan tuh memastikan koneksi internet stabil. Ini harus. Jangan pas ditanya pengalamannya apa, bentar Pak nge-lag gitu kan. Yang denger juga sebel gitu loh, maksudnya kok setiap semenit nge-lag gitu kan. Ya maksudnya kita tahu kalau kita saat interview online lah, gangguan yang paling ada tuh pasti gangguan internet gitu kan. Nah kita tuh usaha gitu loh, karena kita yang cari kerja, kita usaha cari tempat yang koneksi internetnya stabil begitu kan. Nah selanjutnya menggunakan nama akun yang profesional. Bukan cuma nama akun ya, mungkin foto profil juga kan. Jadi misal nih pakai nama lengkap ya, Ananda Rahmatina, pakai foto profil yang rapi begitu kan. Jangan kok namanya matcha latte gitu kan. Kalau kita pakai akun-akun, nama akun nickname gitu ya, nickname gitu matcha latte, baru nanti fotonya foto selfie pakai filter gitu kan, sangat tidak profesional gitu kan. Itu juga salah satu jadi pertimbangan ya, karena kok kalau dilihat dari hal sepele saja, dari hal profesional tuh kok nggak diperhatikan gitu kan. Nah selanjutnya memilih tempat yang tenang dan terang. Nah ini juga kadang ada juga kan beberapa kalau rekrutmen misal jadi HRD kok rekrutmen kok gelap-gelap. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan, cuma ada suara gitu kan, baru berisik gitu kan. Mungkin di mana di rumahnya lagi ada rewang atau apa gitu kan, jadi rame gitu kan. Ada suara wajan jatuh atau ayam yang berisik gitu, ya setidaknya itu dihindari dulu gitu kan. Karena interview tuh nggak lama, interview tuh nggak nyampe beberapa jam gitu kan, cuma paling lama pun sejam. Jadi dimaksimalkan gitu loh, cari tempat yang tenang, yang terang begitu kan. Selanjutnya bergabung sebelum jadwal dimulai. Jadi kan sebelum itu kan dari kasih undangan kan. Nah gabung tuh minimal 15 menit begitu, 15 menit atau 10 menit sebelum interview dimulai itu tuh sudah bergabung begitu kan. Selanjutnya menyiapkan perangkat dengan baik. Jadi ya mungkin nanti kalau nggak ada laptop pun bisa pakai HP, tapi ya itu pastikan koneksi internetnya lancar, tempatnya yang terang begitu kan. Yang dihindari itu interview sambil berkendara. Itu sangat nggak profesional banget. Misal nih lagi nyetir mobil, mending ya mobil ya. Kalau motor gimana coba? Pakai tripod yang gitu. Bentar lagi lampu merah baru gitu kan, nggak sopan. Jadi nggak sopan. Mending kalau memang itu tuh belum bisa misal nih ada jadwal interview, kebetulan lagi naik travel, naik kereta, walaupun kan nggak nyetir, setidaknya kalau memang tidak bisa minta reschedule gitu kan. Nah selanjutnya berada di tempat yang ramai dan bising. Jadi jangan ya interview di tempat yang ramai dan bising tuh rekruter juga nggak denger gitu loh. Selanjutnya menggunakan nama akun yang tidak profesional tadi. Terus terlambat masuk meeting tanpa konfirmasi. Nah selanjutnya, kan udah ya, mungkin setelah interview kadang kan ada beberapa HR yang bilang gitu kan, kenapa HR tuh bilang tunggu 14 hari kerja begitu kan, itu ya waktu 2 minggu begitulah. Nah pasti banyak dari rekan-rekan tuh bertanya-tanya, kenapa sih hasil interview tuh nggak langsung diumumkan? Kenapa misal interview selesai, yaudah kamu saya nyatakan terima ya? Kan nggak semudah itu kan.
Terus pasti teman-teman juga berpikir apakah saya sebenarnya ditolak? Terus kalau belum ada kabar apakah saya masih dipertimbangkan? Terus kenapa proses rekrutmen tuh terasa lama dan HR apa lupa dengan saya? Berarti banyak ya rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kenapa sih HR kalau habis interview tuh nggak langsung aja udah kamu diterima gitu? Ya udah kamu ditolak, maaf ya nggak bisa. Kan kita juga sebagai HR nggak bisa ya langsung seperti itu. Karena apa? Karena ada beberapa alasan ya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah yang pertama itu hasil interview masih dalam tahap evaluasi. Jadi kan kita interview nggak langsung mengevaluasi hari itu juga atau waktu itu juga ya. Masih kita perlukan beberapa waktu gitu kan. Untuk apa? Untuk membandingkan. Jadi kan kandidat tuh banyak ya. Perusahaan kalau misal nih membuka peluang untuk misal junior HR gitu ya, yang daftar tuh ribuan gitu. Jadi yang diseleksi juga bukan cuma 1-2 orang, banyak orang gitu kan. Jadi banyak yang masih harus dibanding-bandingkan dulu mana yang lebih cocok. Karena perusahaan pun juga nyari untuk jangka panjang gitu kan. Sebaliknya juga untuk kandidat juga berharap bekerja di perusahaan tuh lama gitu kan. Nggak yang sebulan keluar gitu kan. Terus yang kedua, membutuhkan persetujuan user atau pimpinan. Nah, jadi kalau misal nanti kan sudah ada hasil interview nih. Nah, kita kan sebagai HR sebagai divisi yang yang mencari karyawan gitu kan. Kita yang mencari karyawan, tetapi ketika sudah ingin nanti mau diajukan, kita harus menunggu persetujuan user dan pimpinannya. Nah, begitu kan. Selanjutnya yaitu menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dan administrasi. Jadi nanti pun kalau sudah misal lolos nih dari interview, pasti masih dibandingkan, diseleksi lagi mana yang cocok gitu kan. Terus ada juga kandidat lain yang juga masih menjalani seleksi. Jadi kan ada beberapa kandidat yang diseleksi begitu kan. Jadi banyak yang diseleksi gitu ya. Jadi rekan-rekan harus sabar gitu ya. 14 hari pun juga nggak lama gitu loh. Jadi mungkin kita sebagai HR pun juga ada beberapa yang belum bisa langsung bilang maaf Anda tidak diterima begitu kan. Karena kita juga bisa menjadikan talent pool. Jadi kalau misal nih, kalau kamu udah ditolak kan kita nggak bisa untuk undang lagi gitu kan. Kalau udah jadi talent pool kan sewaktu-waktu, misal perusahaan lagi butuh itu posisinya kosong, perusahaan bisa langsung ngechat kembali ulang gitu kan HR. Oh ini posisi yang kemarin Anda lamar tuh sudah tersedia lagi, apakah masih berminat begitu kan. Begitu. Nah selanjutnya setelah interview, setelah final gitu ya, setelah semua tahapan-tahapan selesai dan diberi offering letter nih. Offering letter tuh udah turun gitu kan. Ada etikanya juga ketika mungkin ya rekan-rekan tuh tidak dapat melanjutkan proses, tetap sampaikan secara profesional ya kan. Nah, memberikan keputusan sesegera mungkin. Nah, jadi kalau misal udah offering letter kan udah tahap final banget ya, dari perusahaan pun udah setuju, dari user, dari pimpinan, dari atasan gitu kan. Oh ya udah ini masuk aja, mulai kapan? Misal Senin tanggal 2 kamu masuk. Tapi sebagai rekan-rekan mungkin nggak bisa gitu, tetap bilang, jadi langsung tegas gitu ya. Oh maaf Pak Bu, saya nggak bisa gitu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang masih nggak sesuai gitu kan. Selanjutnya menyampaikan alasan secara sopan, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Jadi ketika sudah OL dan benar-benar tidak bisa melanjutkan ya rekan-rekan, bilang apa adanya, jangan menghilang. Karena dari perusahaan pun juga bingung gitu loh, udah mencari kandidat pun susah begitu kan. Karena sudah melewati beberapa rangkaian interview tuh banyak banget yang diinterview, juga capek, menguras energi, tenaga gitu kan. Nah, buat rekan-rekan yang sudah OL dan tidak bisa ya bilang aja, oh maaf Bu, saya tidak bisa melanjutkan untuk kerja di sini karena ABC gitu kan. Jadi transparan gitu loh. Dari perusahaan, dari HRD itu nggak merasa di ghosting gitu kan, nggak di ghosting gitu. Jadi jelas alasan nggak bisanya tuh apa begitu kan. Jadi yang jangan dilakukan ya menghilang tanpa kabar atau ghosting, membatalkan secara mendadak saat hari pertama kerja dan tidak merespon tindak lanjut recruiter.
Jadi kan rekan-rekan lebih baik sebelum mencari kerja tuh dicari tahu dulu kerjanya apa. Jadi nih udah masuk hari pertama ternyata kerjanya nggak sesuai, langsung keluar. Kan sangat tidak profesional begitu ya. Dan bisa aja nanti tuh ada kayak nanti kalian nggak bisa lagi untuk daftar di perusahaan lagi karena sudah ada catatan track recordnya udah buruk gitu loh. Masuk 1 hari kok langsung keluar gitu kan. Jadi itu tidak mencerminkan sikap profesional kan. Nah, ada juga dampak etika yang baik dalam rekrutmen. Jadi kalau sudah rekan-rekan sudah melakukan etika yang baik itu ya, jadi berdampak juga ke diri kalian sendiri gitu loh. Jadi membangun citra profesional, meninggalkan kesan positif bagi perusahaan begitu kan. Memperluas jaringan profesional, membuka peluang kerja di masa depan, dan menunjukkan kesiapan memasuki dunia kerja. Jadi dunia kerja tuh tidak yang kayak dunia kuliah gitu ya, profesional tuh dibutuhkan. Jadi dari hal kecil nih rekan-rekan membalas chat dengan hormat, salam, terima kasih kayak formal kayak gitu pun dari pihak perusahaan pun sudah mengapresiasi gitu ya. Kita lihat ternyata orang ini memang profesional begitu kan. Jadi kita pun notice gitu ya untuk orang-orang yang profesional tersebut. Nah, untuk penutupnya mungkin profesionalisme itu tidak dimulai pada hari pertama bekerja, tetapi sejak komunikasi pertama dengan perusahaan. Jadi karena setiap pesan, respon, dan keputusan yang diberikan selama proses rekrutmen akan membentuk kesan profesional seorang kandidat. Jadi mungkin pertama kali komunikasi itu nggak pas hari pertama kerja ya, tapi hari pertama saat membalas undangan interview atau undangan tes. Jadi itu bisa jadi pribadi yang baik dari rekan-rekan gitu loh, membangun gitu ya, biar setelahnya nanti kalau rekan-rekan mendaftar kerja lagi tuh sudah mempunyai bekal gitu kan, agar mungkin dengan etika yang baik pun rekan-rekan dimudahkan untuk mendapat pekerjaan, begitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait etika dalam proses rekrutmen ya rekan-rekan. Dari rekan-rekan apakah ada pertanyaan atau masukan? Kalau masukan sangat boleh sekali ya. Disilahkan Kak Tia terlebih dahulu ya. Iya. Ya, wah terima kasih Nanda, presentasinya hari ini mengangkat topik yang cukup relate dengan HR ya, dengan dunia HR ya. Saya seneng dengernya Nanda angkat topik ini. Nah, ini pertanyaan mungkin untuk penilaian dari Nanda sendiri ya. Selama ini kan Nanda berarti kan udah hampir 2 bulan ya, sudah melakukan pekerjaan HR termasuk untuk rekrutmen ini. Nah, ini kan Nanda kan juga Gen Z nih ya. Nah, Nanda kan juga Gen Z. Nanda tugasnya adalah juga merekrut rekan-rekan yang usianya hampir sama dan mungkin lebih muda juga ada ya Nanda ya. Nah, menurut Nanda pribadi itu bagaimana sih tantangan Nanda sebagai seorang HR saat ini selama menjalani rekrutmen ini tuh tantangannya apa saja? Dan untuk pesan Nanda kepada teman-teman yang sedang mencari kerja itu apa? Mungkin bisa disampaikan. Silakan Nanda. Baik, terima kasih ya Kak Tia. Mungkin itu pertanyaan yang sangat relate banget untuk semua masalah di dunia perekrutan untuk Gen Z gitu ya Kak ya. Nah, saya ya Kak sebagai HR yang Gen Z gitu kan Kak, hal yang saya dapat di sini ya mungkin saya lebih profesional aja ya ketika menghadapi mungkin rekan-rekan yang sama-sama umurnya seangkatan gitu kan Kak, segen gitu ya Kak. Jadi karena sudah tahu nih, pasti kalau memang nggak tertarik langsung menghilang. Jadi ya udah gitu, nggak usah dibuat pusing atau gimana. Kita tetap mengontrol diri kita untuk tetap profesional gitu kan Kak. Karena sikap orang lain kan jauh dari kendali kita kan Kak. Jadi ya mungkin saat dibalas cuma singkat ya oke, ya udah nggak apa-apa. Kita tetap profesional aja. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi ya yang harus kita bangun tuh mungkin diri kita sendiri dulu gitu ya Kak, baru bisa mengajarkan orang lain gitu kan. Nah, untuk pesan untuk Gen Z atau rekan-rekan di luar sana itu tolong mungkin kita tuh kalau melamar pekerjaan bukan hanya di satu tempat gitu ya, tapi tolong diingat dong. Maksudnya kalau memang udah lamar kerja di perusahaan ini, diingat kalau kalian tuh lamar. Jangan kok nanti udah di chat, udah diundang malah tanya balik, ini posisinya apa ya? Loh, kan yang lamar tuh kalian gitu ya. Kita kan tugasnya menyeleksi gitu kan, mengundang kalian untuk ikut seleksi tahap rekrutmen kita kan. Jadi tolong lebih profesional begitu loh. Mungkin rekan-rekan tuh bisa buat Excel atau
notes gitu ya, notes mungkin di tanggal ini, di tanggal 2 Juni udah lamar di perusahaan ini di posisi ini begitu kan. Jadi kita profesional ketika mendapat undangan tuh kita bisa menjawab gitu kan. Jangan kok mah loh ini posisinya apa, saya kok kayak nggak pernah lamar loh. Loh kalau nggak pernah lamar juga nggak mungkin kita bisa ngechat gitu kan, nggak mungkin kita juga bisa menghubungi gitu kan. Jadi dimohon mungkin untuk teman-teman Gen Z itu lebih profesional saja ketika mencari kerja, karena dampaknya juga buat diri kita sendiri begitu kan. Dan kalau mungkin juga ada pesan juga Kak terkait misal pasang profil ya Kak ya. Profil tuh cari foto yang profesional, mungkin foto yang formal, foto ijazah pun nggak apa-apa ya. Yang ada background merahnya itu nggak apa-apa. Yang penting jangan foto selfie begitu. Pokoknya kalau foto profil untuk daftar kerja itu diusahakan yang difoto. Pas foto begitu kan, jangan foto selfie. Untuk bio pun yang profesional, mungkin HR entusias atau apa, jangan kok oh saya pengen kerja yang enak atau apa gitu, sangat tidak profesional ya. Begitu sih ya Kak ya, mungkin jawaban dari Nanda. Makasih ya Kak Tia. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Pak Andre silakan Pak. Saya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, kasus saya sebagai HRD ya, suatu kasus rekrutmen ya. Terima kasih Nanda meskipun sudah baru 2 bulan, tapi ilmunya sudah banyak ya. Tapi tepuk tangan dulu Nanda ya. Oke. Jadi ini kasusnya begini. Misalnya saya itu jadwal kemarin. Biasanya kalau tes itu kan jadwalnya 1 hari sebelum ya. Iya. Untuk hari ini ya pagi ya. Nah, saya dijadwal hari ini, jadwalnya kemarin ya. Kemarin di jadwal HRD pusat untuk dikerjakan hari ini. Nah, tetapi hari ini tuh orangnya itu mungkin sibuk atau sibuk ngurusi apa, masih kerja tempat lain ya. Nah, terus hari berikutnya atau mungkin 2 hari kemudian dia baru ngabari, Bu, saya kemarin di jadwal tapi lupa. Nah, boleh gak saya mengerjakan hari ini? Nah, seperti itu ya. Nah, menurut HRD itu bagaimana ya, yang pertama itu ya. Nah, itu kan manusia kan kadang lupa katanya gitu. Gitu. Betul. Nah, itu bagaimana ya. Terus kesannya bagaimana untuk para perusahaan ya. Terus yang kedua adalah apa ya, saya kok lupa ya. Ya satu dulu aja. Oh ya udah satu dulu ya Pak ya, nanti juga saya lupa Pak, takut ikut lupa. Baik Pak Andre, mungkin tadi terkait tes ya, udah dijadwalin tes kok lupa nggak dikerjain gitu kan Pak. Mungkin sebenarnya dari perusahaan tuh juga mempertimbangkan begitu kan Pak. Mungkin karena dari kandidatnya lupa, tapi setidaknya tuh dari kandidat sebenarnya bisa info lebih awal dulu. Jadi misal nih hari Selasanya dijadwalin, hari Rabu untuk tes gitu kan. Coba deh maksudnya hari Rabu paginya tuh konfirmasi dulu ke HR gitu kan Pak. Oh mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa melakukan tesnya hari ini, apakah bisa di reschedule begitu kan Pak. Kalau dari HR tuh sebenarnya bisa saja menyarankan seperti itu, tapi kan manusia tuh orang-orang gitu ya Pak ya, unik-unik begitu kan Pak. Jadi kadang kita pun harus bisa mentoleransi pelamar-pelamar yang banyak gitu kan Pak. Banyak orang, kita tuh menghadapi banyak orang dengan banyak-banyaknya kepribadian mereka gitu kan Pak. Jadi kalau kita memang masih bisa toleransi, mungkin kita bisa toleransi 1 kali saja Pak. Jadi mungkin dia kan lupa, bener-bener yang lupa, mungkin saking sibuknya, saking capeknya gitu ya Pak. Capek banget, gak bisa ngerjain. Mungkin di hari, misal di hari Rabu kan tesnya ya Pak. Hari Jumat dia bilang mau ngerjain, kita bisa bilang dengan tegas begini Pak. Mungkin, oh baik terima kasih bisa dikerjakan hari ini ya, tapi memang dikerjain hari ini, kalau besok-besok sudah tidak bisa. Dan mungkin dari perusahaan pun bisa langsung melakukan daftar perhatian khusus gitu ya Pak ya. Maksudnya memang dari pelamarnya yang nggak niat gitu kan Pak. Kalau sekali mungkin kita tuh masih bisa memaklumi ya Pak ya, karena kita memang sebagai HRD itu sumber daya manusia ya Pak, menghadapi manusia dengan beragam pola pikirnya, beragam pula karakternya begitu kan Pak. Jadi kita juga tidak boleh langsung menghakimi nih, oh dia tuh memang nggak ngerjakan, tapi mungkin di balik hal-hal itu tuh ada kegiatan yang dia lakukan
yang memang harus dilakukan hari itu begitu loh Pak. Kalau jawaban dari saya mungkin seperti itu Pak. Oke, berarti yang pertama sebaiknya dari pelamarnya itu mengkonfirmasi ya. Ya betul. Misalnya untuk reschedule itu yang lebih baik dan Yang lebih baik. profesional. Ya minta Kalau- reschedule. Kalau enggak, dari pihak HRD-nya pun masih memberikan toleransi sekali ya. Kalau enggak itu dianggapnya berarti SDM-nya kurang Profesional. profesional. Betul. Nah ini yang menjadi masalah dari kendala kenapa tuh kok SDM banyak nganggur ya, karena kualitas begini ini harus Iya. benahi ya, Betul, betul Pak. ya. Nah sekarang ada lagi nih Nanda ya, kalau kita kan biasa ada program siap BPR. Dan biasanya lowongan program siap BPR itu kan siap BPR divisi bisnis. Kemudian mereka ikut onboardingnya yang 2 hari itu sudah diterangkan job desk dan macam-macamnya ya, cara hitung produk dan cara kerja kosakata dan semuanya itu kan tujuannya untuk mempersiapkan orang supaya enggak kaget atau bingung atau ngawang gitu ya. Oh, divisi bisnis kok ngeri, kalau ngawang kan ngeri pikirnya ya. Tapi kan dengan diterangkan gitu ada gambaran, saya rasa kan bisa membantu para pelamar yang nggak tahu ya, karena kan biasanya ketidaktahuan itu yang membuat kita takut, betul ya? Iya Pak. Nah tapi dengan tahu dan kita jadi mantap diri ya kan. Nah tetapi waktu di jadwal e-test, karena onboardingnya sudah lolos, di jadwal e-test ya, e-testnya adalah siap BPR sebagai account officer atau siap BPR funding officer atau siap BPR remedial. Nah di jadwalnya tesnya itu jabat apa yang di posisi yang dijadwalkan. Tapi waktu e-test dia ngisinya nulisnya admin. Nah kira-kira menurut Kak Nanda kalau begitu tuh bagaimana dari sudut pandang untuk HR atau itu, apakah itu undian berhadiah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Andrea. Mungkin itu kejadian yang sangat relate dengan kita karena sudah terjadi berulang kali ya Pak ya. Jadi kan kita ada program tersebut siap BPR kan untuk membekali rekan-rekan yang belum tahu begitu kan Pak. Dan dengan udah ikut 2 hari modul kok masih belum paham gitu kan Pak. Yeah. Jadi mungkin tuh balik lagi ke pelamar. Mungkin kalau pelamar kalau mau daftar kerja itu yang teliti begitu kan Pak. Jadi dilihat dulu dong yang dilamar tuh posisinya apa gitu kan Pak. Siap BPR tuh udah jelas-jelas di situ nanti ada account officer, funding officer, remedial. Ya udah nanti untuk posisinya ya 3 itu gitu kan Pak. Tapi mungkin dari pelamar masih banyak yang berharapnya lain gitu ya Pak ya. Mungkin dia berharapnya nanti ngisi yang admin aja deh, mana tahu nanti dilolosin. Padahal enggak, karena coba rekan-rekan tuh mungkin lebih melek lagi gitu ya. Jadi kalau perusahaan nyarinya AO ya yang dicari AO aja, nggak mungkin nanti di ini ya dialihin, nggak mungkin. Jadi mungkin lebih profesional aja. Kalau di siap BPR tuh sudah dijelaskan juga job desk terkait dengan AO, funding officer sama remedial gitu kan Pak. Jadi udah jelas yang dijelasin itu ya pasti posisi yang dibutuhkan tuh tiga posisi tersebut gitu kan Pak. Jadi dimohon juga mungkin nanti kalau ada rekan-rekan yang mendaftar ya di BPR Saudara Group itu dibaca dengan jelas dulu terlebih dahulu untuk job desk-nya tuh apa saja dan posisinya apa begitu kan. Bukan kok nanti malah ada juga yang ngisi kadang HRD gitu kan. Padahal jauh banget gitu loh. Kalau HRD kan mungkin di siap BPR-nya nanti isinya tentang seputar SDM gitu ya. Nah mungkin rekan-rekan pun lebih peka juga gitu loh. Lebih peka perusahaan itu butuhnya apa, posisinya apa, dan diisi dengan sebenarnya gitu loh, dengan relate. Jadi kalau perusahaan butuhnya AO ya ditulis aja account officer begitu kan. Dan kalau memang tidak suka ya nggak usah melamar begitu kan, karena cari mungkin kalau rekan-rekan sukanya admin atau HRD, cari lowongan yang memang perusahaan itu membutuhkan admin atau HRD begitu kan Pak. Mungkin jawaban saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya. Ya. Silahkan Pak Pur. Ya silahkan Pak Pur bertanya. Terima kasih Mbak Nanda. Jadi ya, Pak. ini saya sebagai orang yang mau pengen untuk
diinterview dan Ya. diundang oleh HRD. Ya. Ya. Nah, saya kaget Mm-mm. diundang kok, malah saya diajak ke rumah makan yang mewah. Nah, terus kemudian di situ malah saya dihadapkan pada orang itu, loh, apa tugas saya? Ternyata sangat mudah, bahwa Anda saya panggil di sini hanya buatlah produk dan pasarkan. Wah, berat toh. Suruh buat produk dan pasarkan. Itu kunci tugasmu adalah sebagai marketer yang bisa membuat produk dan memasarkan. Nah, itu berat bagi saya. Tapi terus kemudian saya bercerita serius ya, karena saya punya pengalaman kira-kira 10 tahun di lembaga. Akhirnya saya menceritakan bahwa bekal saya adalah bagaimana kita mengenai penguasaan produk itu, kemudian juga untuk audiennya adalah bagaimana orang-orang yang berpotensi untuk mengirim suatu hasil dari mereka untuk dikirim untuk pelatihan itu. Nah, kemudian saya kok rekrut kok enak aman ya, dijak makan wah mewah itu loh. Nah itu, dan akhirnya apa yang saya kerjakan itu bisa diterima. Oke, bagus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah dalam seleksi interview itu untuk sering mengatakan kata-kata tidak. Iya. Oh ya, baik. Nah, kemudian saya itu mengatakan bahwa saya memang sering mengatakan oh ya. Bagaimana kalau seperti itu, HR itu benar enggak untuk menginterview saya itu. Terima kasih. Ya. Tadi setelah saya mendengar pertanyaan Pak Pur itu bercerita kalau diundang interview tapi malah disuruh jualan, begitu kan Pak? Nah itu menurut saya kurang tepat ya Pak ya, karena sebagai HR pun kurang tepat, karena kalau interview kan kita mengorek informasi dari awal terlebih dahulu gitu kan Pak. Kalau itu kan mungkin masuknya sudah training begitu ya Pak ya, tahapannya tuh ada sendiri-sendiri gitu kan Pak. Nah menurut saya itu kurang tepat ya, kalau HR ngundangnya interview kok malah disuruh jualan gitu kan Pak. Ya kurang tepat. Jadi untuk sebagai pelamar pun juga lebih bertanya aja, aktif bertanya, ini undangannya tuh untuk interview kan, jadi memastikan aja gitu kan Pak. Kalau disuruh jualan ya jangan mau gitu kan Pak, karena memang belum di tahap itu gitu kan Pak. Belum di tahap itu kan bisa aja namanya training gitu kan ya Pak. Begitu Pak. Sudah mungkin diterima ya Pak Pur ya. Iya. Nambahi dikit Baik, mungkin terima ya. kasih. Jadi saya nangkepnya itu mungkin. Jadi kalau rekan-rekan pernah nonton film, salah satu film tentang bisnis itu ya. Jadi ini kayaknya tuh Pak Pur tuh disuruh simulasi gitu ya untuk peran marketing gitu kan. Nah, memang kadang di beberapa interview itu ada yang HR itu minta untuk dia bisa memparodikan istilahnya role play seperti role play gitu. Ya. Jadi mungkin Pak Pur tadi salah ada mungkin misinformasi, mungkin bukan disuruh jualan di tempat, tetapi gitu mungkin ya, role play. Jadi bagaimana coba cara menjualnya gitu. Coba kamu praktekkan gimana kamu kalau menjual produk ini itu seperti apa, karena kan itu jadi pertimbangan juga kan. Betul, untuk HRD-nya nanti sebagai marketing gitu ya. Betul, sebagai marketing apakah dia itu sudah paham produknya kita tuh seperti apa. Betul, gitu kan. Karena kadang kalau marketing itu kan kalau bisa ketika masuk itu sebisa mungkin ada mencoba pertama produk knowledge ya, termasuk di BPR juga, kemudian nanti bagaimana caranya mereka merepresentasikan cara sebagai nanti sebagai marketing ke calon nasabah gitu kan, customer gitu betul. Jadi mungkin itu maksudnya Pak Pur, mungkin role play mungkin ya Nanda ya. Iya, terima kasih. Mungkin terima kasih ya Kak Tia ya. Benar, kalau role play itu mungkin dibutuhkan nanti ya Pak ya, tapi tidak yang praktek secara beneran yang jualan gitu enggak kan, mungkin role playnya, mungkin nanti HR tuh mau melihat gimana cara promosi, gimana cara dia menawarkan ke konsumen, customer atau nasabah begitu kan. Kalau kayak gitu mungkin itu juga benar saja untuk mungkin penilaian dari HRD untuk pelamar tersebut. Nah begitu ya.
Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi yang level up ke-7 ya saya pada hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang selalu support saya di LPPM Widya Pratama. Terima kasih untuk Pak Andre, Kak Tia, dan Pak Pur atas lingkungan yang suportif ini ya, membuat saya juga berkembang bisa sampai di level up yang ke-7 ini ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf jika saya ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, selamat pagi.